Jadi kalau dilihat kan orang berpikirnya tuh digigit ya, digigit terus dia makan. Nggak seperti itu ternyata modelnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dengan Jadi hari ini kita akan sharing-sharing tentang kasus konsulan Bu Wida. Yang hari ini juga topik kita tentang megaterapi ya Bu ya. Ya, megaterapi. Ya, hari ini kita juga udah ditemani sama Bu Wida Sari. Halo Bu Wida. Halo juga Mas Arifin. Udah jawab duluan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Ibu, hari ini Bu Ida akan sharing ya Bu ya? Sharing tentang megot dengan megaterapi. Oke, saya share screen. Iya, jadi ceritanya kemarin waktu kita ada seminar, webinar bareng dengan Prodia, itu ada salah satu dokter yang bertanya tentang megaterapi. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti saya kirimin Akswida berikut ini, sehingga akan makin jelas ya. Kegiatan kita tentang kenapa sih megaterapi itu bagus, gitu kenapa ya? Kok nggak dilanjutkan. Oke Ibu. Khususnya sendiri sih kalau di negara tetangga ya seperti di Malaysia, di Singapura itu sudah banyak yang menggunakan. Tapi memang di Indonesia kita belum familiar. Waktu itu lagi tren-trennya di tahun-tahun 3 tahun belakangan lah, itu cukup banyak yang mau mengembangkan, tapi terus tiba-tiba hilang karena tadi kita memang kurang kon sepertinya tentang luka di Indonesia ya. Apakah memang alatnya susah di Indonesia atau bagaimana Bu? Orang nggak mau mengembangkan megat ini di Indonesia? Lalatnya sendiri kalau dari kawan-kawan research internasional yang datang, mereka bilang lalat kita mah jagoan. Lalat kita tuh lalat army ya, lalat abri. Kalau di Bogor itu untuk sampah, itu mereka sudah menggunakan maggot. Jadi maggot untuk menghancurkan sampah-sampah. Sayangnya concern untuk perawatan luka yang belum. Kedepan mungkin ini saya sudah coba negosiasi ya beberapa dengan IPB ya. Mudah-mudahan akan ada berkelanjutan kita MOU dengan IPB untuk pengadaan tentang megaterapi. Sebelumnya sih dengan LIPI, tapi kita juga belum lanjut dengan LIPI karena memang proyek ini maunya jadi proyek negara. Sehubungan dengan tingginya kasus ulcus diabeticum di Indonesia. Berarti sebenarnya ada alasannya Bu ya? Oh iya dong. Ulcus diabeticum di Indonesia harus diatasi, jangan sampai diamputasi. Dari tahun 2007 kita kampanye tentang stop amputasi dan itu harus terus concern kita lakukan dengan berbagai macam cara bagaimana supaya pasien bisa mengalami pemulihan dengan cepat jika dia mengalami luka. Nanti ada beberapa contoh gambar lukanya. Satu sih kayaknya. Yang menggunakan maggot ya. Okay. Jadi waktu kita uji cobakan di UCARE Center, terapi belatung ini seru banget gitu ya. Dengan tim keperawatan tuh kita betul-betul Masya Allah ya. Ternyata dari belatung itu bisa membuat luka yang tadinya nekrosisnya agak banyak gitu, bisa terus dia telan gitu ya. Terus dia sedot gitu terus habis gitu. Jadi ya memang seru tuh sebelum lagi yang pada takut ya lihat maggot pada jejeritan gitu ya. Ya Bu, jadi tiba-tiba pas dibuka udah gede aja gitu kan? Iya, pas dibuka dia gede gitu. Padahal sebelumnya pas ditutup dia nggak terlalu besar gitu ya. Nah, tapi hari ini sih saya lebih cenderung ke pas dibuka ya Mas Arifin diskusinya. Kalau yang caranya mungkin nanti next Akswida. Jadi sebetulnya kita balik lagi, kenapa kok menggunakan maggot? Jadi tujuan kita sebenarnya adalah wound bed preparation atau persiapan dasar luka.
persiapan dasar luka, di mana yang kita butuhkan adalah bagaimana caranya supaya luka yang warnanya kuning atau hitam, dia sesegera mungkin jadi merah. Kalau patokan kita kan 2-4 minggu ya. 2-4 minggu warnanya harus merah segar. Ini salah satu contohnya kasus ya tentang wound bed preparation. Ini yang dibutuhkan oleh kita sebetulnya. Jadi konsep salah satunya wound bed preparation itu boleh next Mas? DT terutama ya, DT-nya itu adalah tissue management. Tissue management dilakukan dengan metode debridement. Kalau debridement selama ini tahunya hanya menggunakan pinset, gunting, pinset, scalpel gitu ya, bisturi, ya, atau surgical saja. Tapi ternyata debridement itu tipenya banyak. Nah, megaterapi, gitu ya, megaterapi itu menjadi salah satu type atau tipe dari debridement. Jadi ini di depan kita nih, di layar monitor, itu ada beberapa tipe debridement. Yang saya biru-birukan itu adalah MDT atau maggot debridement therapy. Kita akan lebih fokus banyak diskusi tentang maggot debridement therapy. Tapi memang Bu, kalau untuk terkadang di Indonesia, makanya seperti Bu Wida tadi, mereka menggunakan gunting, menggunakan pinset, dan lain-lain itu, mungkin untuk mendapatkan maggot itu susah kali ya Bu ya? Ya, memang mendapatkan maggot itu susah. Memang ada caranya untuk mendapatkan maggot. Kalau dulu kita ambil produk dari luar, itu satu tubenya saja itu kurang lebih sekitar 750.000. Dan itu harganya juga termasuk ekspensif ya, mahal ya untuk dipakai. Padahal hanya maggot saja. Karena memang teknologinya ambil dari luar negeri. Tapi kalau kita sendiri bisa bikin di Indonesia, pasti itu harganya jauh lebih murah. Mungkin malah hanya yang dibayar oleh kita adalah ilmuannya ya, keilmuannya sama metodenya. Karena maggotnya sendiri satu lalat itu bisa bertelur sampai 3.000 butir, Mas. Oh. Bayangkan. Padahal yang kita butuhkan setidak-tidaknya tuh paling cuma sekitar 200 sampai 750 butir saja. Jadi kurang lebih sekitar 3 file. Satu file tuh kalau nggak salah isinya sekitar 200 butir telur. Tuh, jadi nggak terlalu banyak ya. Nah ini contoh filenya yang biasa digunakan. Oke, jadi di situ ada sediaan yang isinya adalah bakal calon maggot ya, bakal calon maggot. Jadi kalau dilihat dari clinical benefits-nya, keuntungannya secara klinis, itu dia memang efektif ya untuk melakukan model debridement. Artinya tuh pasien nggak kesakitan, oke. Terus kemudian pasien juga tidak memerlukan biaya yang cukup tinggi. Dan dia juga efektif untuk kuman-kuman patogen seperti MRSA. Dan memang reportnya dari pasien-pasien sendiri, di beberapa jurnal mereka bilang pain-free. Kalau dari kasus yang kita sendiri, memang dia pain-free, cuman dia ngerasa tuh kayak, mungkin karena perasaan aja ya, dia merasa kalau belatung tuh melompat-lompat dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, pada saat kita uji cobakan, itu signifikan isinya, hasilnya juga sangat memuaskan. Yang perlu diperhatikan pada penggunaan maggot, karena maggot ini biological produk, artinya makhluk hidup ya, makhluk hidup. Jenis nekrosis yang bisa kita taruh itu bukan yang keras, tapi sudah kita otolisis dulu. Jadi nggak boleh terlalu keras, karena kemampuan dia untuk melunakkan jaringan yang terlalu keras nggak terlalu pintar. Jadi kalau dilihat kan orang berpikirnya tuh digigit terus dia makan, nggak seperti itu ternyata modelnya. Jadi si belatung atau si maggot tadi akan mengeluarkan saliva ya, dia akan keluarkan salivanya yang menyebabkan lingkungan sekitarnya dia jadi lembek atau hancur. Pada saat dia sudah hancur, baru dia sedot. Oke, pas dia sedot itulah terjadinya jaringan yang baru timbul. Oke, kemudian pada saat dia mengeluarkan kotorannya itu juga dalam research literatur itu juga mampu untuk membunuh kuman-kuman patogen seperti MRSA. Saya tanya nih ke Mas Arifin nih, lalatnya apa nih Mas? Lalatnya itu ada Panacea, Luciana, sericata.
Jadi bukan lu cinta ya Bu ya? Iya. Jadi lalat tadi itu ternyata memang hidup di beberapa tempat ya. Itu kan lalat Eropa ya. Tapi di Indonesia sendiri kita belum ketemu lalatnya seperti apa. Hanya waktu itu penelitian di LIPI itu sudah bisa menentukan bahwa ini loh jenis lalatnya, sudah dibuat sampai biakan keturunan sehingga bisa menemukan jenisnya yang paling aman untuk ditaruh di luka itu seperti apa. Oke, tapi kita memang belum uji cobakan untuk sampai langsung ke pasien. Yang sudah seperti pasien berikut ini dari kawan-kawan yang menggunakan apa tadi namanya Mas Arifin? Paenecia lucia sericata. Itu pakai bahasa Aceh ya? Itu bahasa Acehnya. Oke, jadi kalau lihat di depan ya, di tepi-tepi lukanya itu ada hidrokoloid yang ditempel. Oke, hidrokoloid untuk menghindari terjadinya maserasi karena eksudat yang berlebihan dan juga untuk supaya tempelannya fix ya. Terus kemudian di situ ada kasa, ini ada special gauze yang tidak terlalu berat. Jadi kalau terlalu berat juga si maggot nggak kuat itu menahan beban ya. Jadi kasanya lebih lembut ya. Terus kemudian kita tutup beberapa bagian dengan transparan film, tidak secara keseluruhan. Ini tidak boleh kedap, karena nanti nggak ada oksigen yang masuk. Kebutuhan oksigennya itu untuk si belatungnya sendiri. Nah ini kurang lebih sekitar 5 hari. Kenapa kok 5 hari? Karena belatungnya sendiri bisa tumbuh besar itu kurang lebih sekitar hari kedua, hari ketiga. Dia sudah mulai mengeluarkan saliva, hari keempat dia sudah mulai bisa makan yang lebih banyak, nyedot yang banyak. Nah, ini contohnya nih, kelihatan ya? Udah mulai kelihatan belatungnya. Ini hidrokoloidnya ikut diangkat ya. Hidrokoloidnya ikut diangkat. Oke. Kelihatan ya, hidrokoloidnya ikut diangkat. Yaitu belatungnya sudah mulai kelihatan. Oke, slide lagi, Mas Arifin. Kelihatan belatungnya? Serem ya Bu ya? Iya, makanya aku bilang seru. Karena kan kita banyak nih yang perempuan ya, banyak yang cewek-cewek nih di Wuker ya yang sebagai wound clinician-nya. Jadi mereka pada tapi tetap pada mendekat gitu karena pengen tahu ya kayak apa hasilnya yang signifikan. Oke, Bu. Nah, ini kan kita naruh maggot ini di kaki pasien, mungkin kita evaluasi pasiennya itu, respon pasiennya bagaimana Bu ketika belatung itu kita buat untuk autolisis di kakinya pasien tersebut Bu? Pasiennya sih rasanya ada yang greget-greget gitu dia bilang. Tapi sebelum dilakukan tindakan MDT ini atau maggot debridement therapy ini, kita ada informed consent ya Mas ya? Ada informed consent, sehingga pasien juga nggak terkejut pada saat dibuka, kok aku lukanya penuh dengan ulat gitu kan. Nah, hebatnya dengan menggunakan maggot debridement therapy ini, dia selektif ya, hanya memakan jaringan atau hanya menyedot atau membuang jaringan yang nekrosis. Jadi jaringan yang segar dia tidak akan tersentuh gitu. Karena tadi ya, dia lepas dulu enzimnya, terus kemudian dia tarik lagi setelah dia melunak. Jadi yang lunak kan justru yang jaringan nekrosis ya, seperti itu. Ada slide berikutnya? Nah, terus ada juga tuh yang suka nyelip-nyelip, oke? Karena dia lari ya, pengen ditangkap gitu, terus dia lari. Nah, kita bisa guyur dengan irigasi, terus kemudian dia nanti muncul kan? Dia kan kelelep tuh, tenggelam dia sesak napas, jadi dia cari jalan keluar. Pas jadi jalan keluar kita bisa ambil pakai pinset. Kalau mau dibuat rempeyek juga bisa tuh Mas Arifin. Berarti ya, yang di sekeliling ini yang keras ya Bu ya, yang memang maggot itu nggak mampu ya. Dia sudah ya masih agak keras, tapi dia sudah lunak sebenarnya. Jadi kita bisa mix. Tadi lihat ya tipe-tipe debridement. Kalau dia sudah seperti ini, biasanya kalau di kita mah kita combine ya. Habis itu kita lakukan CSWD atau konservatif sharp wound debridement. Contohnya ya seperti next. Nah, oke. Jadi pemisahannya tuh sudah kelihatan. Jaringan yang sehat dengan jaringan mati itu sudah kelihatan. Pasiennya sendiri kan juga nggak gemeteran gitu kan, nggak kesakitan dan lain sebagainya. Jadi konsep yang kita tawarkan kepada masyarakat tentang debridement atau petugas kesehatan tentang debridement adalah kita safe debridement. Artinya debridement kita aman, tidak menimbulkan perdarahan. Autolisis dulu,
megoterapi, terus kemudian CSWD. Jadi itu tahapannya, dan itu bisa dilakukan sekitar 2-4 minggu. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak sebelum saya simpulkan? Oke Bu, ada beberapa mungkin yang bertanya ya Bu ya. Untuk pemakaian Megget sendiri, ini ada jangka waktu untuk apakah hanya sekali doang untuk pemakaian Meggetnya atau bisa nanti diulangi untuk pemasangan Megget lagi untuk autolisis gitu? Sarannya sampai ketemu wound preparation yang bagus. Tapi kalau yang kita lakukan adalah biasanya kita 3 kali aja cukup. Jadi pertama autolisis dulu, dia lunak, terus kemudian kita kasih megoterapi. Oke, kalau dia belum lunak kita kasih yang kedua, terus kemudian yang ketiga. Setelah yang ketiga kita coba dengan CSWD supaya lebih cepat aja. Jadi tidak terlalu lama, karena kita konsep waktu untuk wound preparation kan 2-4 minggu. Jadi 2-3 kali dengan megoterapi kita rasa sudah cukup. Selanjutnya kita percepatan dengan menggunakan konservatif siap wound defect. Jadi betul-betul clean gitu pasiennya. Habis itu kita autolisis lagi sampai betul-betul proses untuk proliferasi itu bisa terjadi dengan cepat. Sekurang-kurangnya target kita wound preparation 4 minggu, proliferasi 3 minggu, epitelisasi 2 minggu. Jadi kurang lebih berapa tuh? 4, 3, 2. 9 ya? 9 minggu untuk kasus seperti ini harus pulih. Karena memang sudah ada teorinya gitu loh. Jadi kita tidak berlama-lama menahan luka ya, menahan kulit terbuka ya. Kalau kulit terbuka itu kan bisa menyebabkan hal-hal yang kurang pas ya. Yang terutama yang kita takutkan adalah infeksi. Kalau udah infeksi ya, sampai resiko kematian pun akan mungkin terjadi. Amputasi apalagi gitu ya. Apalagi sekarang memang banyak banget ya Bu ya. Jadi ambil hal simpel, mereka langsung dapat kasus seperti ini, mereka nggak bisa menangani, langsung udah amputasi aja. Padahal kalau dia diamputasi juga kan berlanjutnya masih ada. Karena memang perawatan luka untuk ulkus kaki diabetikum itu nggak boleh harus hati-hati gitu ya, harus hati-hati. Memang analisanya harus clear. Saya sendiri juga mengembangkan model konsep ini juga nggak baru sebentar, Mas Arifin. Jadi dari saya mulai tertarik tuh sejak tahun 98 ya untuk kasus diabetik. Jadi memang konsep di kita tuh terlalu banyak kuratif gitu ya. Kalau kemarin kita bicara tentang preventif, hari ini kita bicara tentang kuratif. Tapi di kuratifnya sendiri, kita tidak bisa menjanjikan kapan luka diabetes itu pulihnya. Nah, kita kembangkan itu di UKERSA. Jadi kalau saya simpulkan, Mas Arifin, memang penggunaan medical Megget ini itu membantu proses debu demam. Di Singapura aja mereka dipanggil dokter Megget gitu ya. Karena dia melakukan debu demam sendiri. Jadi kalau bisa di Indonesia itu dikembangkan, itu pasti akan banyak membantu pasien-pasien dengan ulkus kaki diabetes. Mudah-mudahan dengan Akswida ini banyak yang mendengar dan banyak juga yang berpikir untuk ikut mengembangkan konsep Megget terapi. Dan mudah-mudahan juga nanti MOU-nya dengan IPB juga bisa segera berlanjut ya. Oke. Terutama konsep. Oke. Oke Bu Ida, berarti memang untuk Megget terapi memang ada di Indonesia itu karena memang untuk membantu memang pasien-pasien yang ulkus ya Bu ya, untuk mempercepat proses autolisis atau untuk lembekkan gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Ida hari ini atas sharingnya. Mungkin Bapak Ibu ingin bertanya, nanti silakan Bapak Ibu. Silahkan lihat di video kita, langsung komen untuk yang ingin bertanya. Oke, dan Bapak Ibu jangan lupa untuk like, comment, and share, dan jangan lupa juga subscribe. Dance like there's no tomorrow.